warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan jasmani rohani, bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW, di mana di hadis ini sangat penting bagi kita. Tentunya ini agar kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat bagi semua masyarakat, bagi semua manusia. Baik, supaya kita tidak lama-lama, bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afatud dini salasatu, penyakit daripada agama ini ada 3. Kenapa saya akan membacakan hadis ini? Ya karena agama ini semakin hari semakin tidak jelas. Banyak kerusakan, banyak fitnah, banyak caci maki dan lain sebagainya. Kuncinya kalau kita memang memahami hadis ini, insya Allah agama ini tidak akan rusak. Sekarang banyak fitnah, saling mengadu domba satu sama lain. Si A bilang si B jelek, si B mengatakan si A jelek dan lain sebagainya. Masya Allah. Berarti sesuai dengan hadis yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatud dini salasatun, penyakit daripada agama itu ada 3. Ini yang menyebabkan rusaknya agama, hancurnya agama. Ada 3 penyebab, 3 faktor. Yang pertama, faqihun fajirun, orang yang paham ilmu agama tetapi fajir. Apa fajir maknanya? Fajir itu orang yang melakukan kemaksiatan. Aimun bi mumba'ithun fil ma'asi. Dia dijadikan tokoh masyarakat. Dia dikatakan sebagai ulama, tetapi malah dia yang memunculkan kemaksiatan, yang melegalkan adanya kemaksiatan. Boleh, tidak apa-apa, kemaksiatan tidak apa-apa. Masya Allah. Ya ini yang akan menjadikan hancurnya umat ini. Masya Allah. Dan sekarang sudah banyak yang terjadi. Seseorang dikatakan sebagai ustaz, dikatakan sebagai kiai, dikatakan sebagai gus, dikatakan sebagai tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama. Tetapi apa yang terjadi? Malah merekalah yang mumba'ithun fil ma'asi, yang mendorong masyarakat untuk melakukan maksiat. Tidak apa-apa, maksiat tidak apa-apa, yang penting ada kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, yang menjadikan rusaknya agama ini. Yang kedua, wa imamun jairun, pemimpin-pemimpin yang zalim. Jair maknanya ay zalimun. Siapa pemimpin? Sultanun, seorang raja, seorang pemimpin, seorang raja. Kalau di negara kita berarti ya kepala negara tertinggi. Yang mana? Yang zalimun, zalim, semena-mena, tidak bisa memberikan keadilan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masya Allah. Kalau sudah pemimpin negara ini zalim, apa yang terjadi? Rusak agama ini. Akan terjadi kerusakan. Na'udzubillah. Kita doakan semoga pemimpin negara ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga bisa menata negara ini sebaik-baiknya, bisa memberikan hak masyarakat sesuai dengan hak mereka masing-masing. Tidak ada penganiayaan, tidak ada penggoliman dan lain sebagainya. Tentunya semoga di negara ini keadilan bisa ditegakkan. Yang benar dikatakan benar, yang salah
dikatakan salah, dihukum sesuai dengan kesalahan, bukan karena uang. Untuk yang ketiga, yaitu yang menjadikan agama ini rusak siapa? Wa mujtahidun jahilun. Wa mujtahidun jahilun. Orang yang mujtahid. Siapa mujtahid? Al-mujtahid di sini dikatakan orang yang bersungguh-sungguh fil ibadati. Ibadah bersungguh-sungguh. Salatnya bersungguh-sungguh. Sedekahnya bersungguh-sungguh. Amal ibadah semua mereka lakukan bersungguh-sungguh. Tetapi jahilun, kata Rasulullah, tetapi dia bodoh. Duh, kok bisa bodoh? Iya, dia tidak tahu hukum agama. Masya Allah. Saya teringat kutipan nadhaman dari kitab Zubat karya Syekh Ibnu Ruslan. Beliau mengatakan dalam nadhaman tersebut, fakullu man bighairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tetapi tanpa adanya ilmu, bighairi ilmin ya'malu, tanpa adanya ilmu dia melakukan ibadah tersebut, ngawur dia ibadah. Yang penting dia sudah sholat, yang penting dia puasa, yang penting melakukan kebaikan, tapi dia tidak tahu caranya yang benar seperti apa. Apa menurut beliau? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Ya Allah, sangat disayangkan sekali. Inilah pentingnya belajar, pentingnya ngaji. Ini pesan daripada ulama-ulama NU, pesan daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita sebagai orang NU, tentunya sebagai orang Islam, tidak pernah mengaji. Jangan sampai kita tinggalkan ngaji. Ngaji. Kita buka kitabnya, kita buka lagi kitabnya ini, kitab kuning kita baca. Supaya apa? Supaya tidak menjadi bodoh. Mujtahidun jahilun, karena dengan adanya mujtahid yang jahil ini rusak agama ini. Kenapa? Ya karena tadi ibadahnya tidak ada manfaatnya, la tuqbalu, tidak diterima. Wa khassa as-salasah li'adbi dharar bihim li'anna syu'ma kullin minhum ya'udu 'ala ad-dini. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengembalikan kepada 3 orang ini penyebab rusaknya agama? Dikatakan oleh beliau, Ibnu Musannaf mengatakan li'anna syu'ma kullin minhum ya'udu 'ala ad-din. Karena kerusakan yang disebabkan 3 orang ini. Siapa? Yang pertama, orang yang alim, ngerti agama, tapi memunculkan kemaksiatan, mengajak orang-orang bermaksiat padahal dia sudah tahu hukumnya itu haram. Kedua, pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak bisa memberi keadilan sebaik-baiknya. Ketiga, orang yang ahli ibadah, mujtahid fil ibadah, tetapi jahil, bodoh dia dalam beribadah. Ini semua akan kembali, kerusakan ini ya'udu 'ala dini, kembali kepada agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa dikatakan fal alim yuktadabi? Karena kalau kita lihat, menurut beliau Kiai Musannaf, coba kita lihat yang pertama, seorang kiai, seorang ulama, seorang tokoh masyarakat yang menjadi panutan oleh umat melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, maka umat akan menganggap keburukan tersebut adalah hal yang biasa. Kemaksiatan tersebut adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal naudzubillah,
itu sangat menyesatkan kepada umat ini. Bahaya sekali kalau sudah ulama kiai yang seperti ini. Karena dengan omongannya, dengan dawuh-dawuhnya menjadikan umat ini tersesat. Tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Malah mengarahkan yang salah dikatakan benar. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Di anfal alim yuqtada bihi. Jadi alim itu selalu diikuti. Kedua, wal imamu ta'taqidu al-amah wujub ta'atihi. Seorang pemimpin di sini wajib ditaati. Kenapa? Karena ini adalah orang terkuat di negara. Apa yang menjadi omongannya, apa yang menjadi perintahnya sudah menjadi wajib. Kalau dia sudah dolim, tidak bisa memberikan keadilan, ya sudah, tertindaslah orang-orang yang terdolimi ini. Semakin terdolimi, semakin terdolimi. Yang miskin tambah miskin, yang kaya semakin kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga negara ini dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, wal muta'abbidu ya'dhumu al-i'tiqadi fi. Dan orang-orang yang ahli ibadah, mujtahid fi ta'ah, orang bersungguh-sungguh ibadah tapi dia bodoh, ya'dhumu al-i'tiqadi, dia tambah besar merasa dirinya benar terus, sehingga kalau salah itu tidak mau dia diingat. Ya Allah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua tentunya, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, bisa bermanfaat bagi umat semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.